SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas tentang basic configuration. Nah, basic configuration yang akan kita lakukan adalah konfigurasi hostname ya. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar, sebelum masuk ke Winbox, bagian identity inilah yang disebut hostname. Untuk konfigurasi hostname di router MikroTik yang menggunakan perantara Winbox bisa dengan dua cara, yaitu GUI dan CLI. Jika menggunakan GUI berarti menggunakan tampilan GUI. Caranya, klik sistem lalu carilah identity, setelah itu tambahkan identity bebas sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan RB ya teman-teman. Lalu klik terminal yang ada di pindah LED dan tekan enter, otomatis identity-nya sudah berubah. Setelah itu, klik Ctrl C pada keyboard lalu tekan enter. Itu adalah cara konfigurasi hostname menggunakan GUI. Kita juga bisa menggunakan cara CLI baik itu pada Pinetnet maupun Winbox dengan cara klik New Terminal, dan jika ada opsi New Password kita klik Ctrl C lalu enter. Kita cek terlebih dahulu verifikasi router hostname-nya apa dengan mengetikkan perintah seperti system print identity. Kita mengetikkan perintah seperti system identity print. Tetapi memasukkannya satu persatu juga bisa, seperti sistem terlebih dahulu, lalu identity, dan setelah itu print. Untuk mengganti hostname dengan cara CLI, kita bisa menggunakan perintah seperti system identity netname atau sama dengan hostname lalu klik enter. Selanjutnya ada IP services. IP services merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Untuk akses MikroTik ada banyak dan itu semua mempunyai port. Jadi kita bisa melihat port-port yang terbuka pada bagian menu services. Dengan service ini MikroTik kita akan aman karena services manajemen MikroTik dengan cara IP services, misalnya SSH dimatikan sehingga orang-orang tidak bisa mengontrol MikroTik kita. Setelah itu untuk telnetworknya kita ganti sehingga tidak sembarang orang bisa mengtelnet kita dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari IP services. Nah, selanjutnya ada IP services list. Disable semua services kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9002 dan Winbox menjadi 3000. Untuk login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Lalu router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsole, serial terminal, telnet, Wi-Fi, dan Windows. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua opsi, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan cara group dan user. Group merupakan profil pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Sementara user merupakan login username dan password dari suatu user. Jadi kesimpulannya user itu sebagai penggunaannya dan group sebagai privilege-nya. Nah, di bagian user terdapat default bawaan dan bisa membuat user baru dengan group full, bisa di-disable ataupun dihapus nantinya. Untuk cara mengkonfigurasi user baru yaitu klik tombol plus atau tambah, lalu pilih name, setelah itu masukkan nama user kita, kemudian klik akses. Pada router di sini kita bisa memilih full, read, atau write. Untuk bagian allowed address, kita masukkan IP address yang diizinkan. Jika diakses dari IP address tertentu,
bisa didefinisikan di bagian allowed address-nya. Tapi, jika ingin diakses dari mana saja, IP mana saja bisa diketikkan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu 0.0.0.0/0. Untuk bagian password, kita bisa mengisi sesuai dengan keinginan kita sendiri, lalu klik apply. Untuk grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di MikroTik: full, write, dan read permission. Bisa menggunakan custom group baru dengan aturan yang sesuai kita inginkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.